Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis data dan penyajian data PTK yang beranggotakan Yofi Nur Ma'arij, Irfan Ardiatama, dan saya sendiri M. Hakim Prayoga. Baik. Yang pertama adalah pengertian analisis data. Analisis data ini adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menurut Suprayogo, analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Nah, selanjutnya yaitu kapan analisis data dilakukan. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sebelum terjun ke lapangan, saat berada di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nah, yang pertama sebelum terjun ke lapangan. Nah, biasanya sebelum analisis yang dilakukan sebelum terjun ke lapangan ini dilakukan untuk mencari penelitian atau fokus penelitian yang sifatnya sementara dan akan berkembang setelah peneliti terjun langsung saat di lapangan. Selanjutnya yaitu saat berada di lapangan. Nah, saat berada di lapangan ini biasanya menganalisis jawaban-jawaban dari narasumber untuk dilakukan analisis melanjutkan pertanyaan atau sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap tepat atau kredibel. Dan yang terakhir setelah selesai di lapangan. Nah, biasanya analisis yang dilakukan setelah data yang diperoleh dari sampel melalui instrumen dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hipotesa yang diajukan melalui penyajian data. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita membahas langkah-langkah analisis data ya. Jadi yang pertama ada reduksi data, lalu yang kedua ada penyajian data, yang ketiga ada mengambil keputusan, mengambil kesimpulan, dan validitas. Jadi yang pertama kita membahas reduksi data. Reduksi data itu adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah diproduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data, yang mana ini berguna untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang diperoleh. Reduksi data akan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Jadi reduksi data itu merupakan salah satu dari berbagai jenis proses pengolahan data pada penelitian yang dilakukan seseorang peneliti untuk memproses berbagai data yang hasil dari penelitian di lapangan, yang mana sudah dikumpulkan dan juga ditemukan, yang mana sebelum akhirnya digunakan sebagai laporan dalam sebuah penelitian. Lalu mengapa diperlukan reduksi data? Jadi reduksi data itu dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik dan membuat peneliti itu mudah dalam pengumpulan data yang selanjutnya dapat mencari data tambahan jika diperlukan.
Seperti yang sudah Anda ketahui, semakin lama peneliti berada di lapangan, maka jumlah data yang didapatkan juga semakin banyak dan juga beragam. Meski demikian, data yang didapat semakin banyak dan juga beragam. Yang mana lebih banyak dalam data itu lebih rumit dan kompleks sehingga diperlukan reduksi data. Di sini agar berbagai data yang didapatkan tidak menumpuk dan tidak mempersulit peneliti dalam menganalisis. Lalu yang kedua ada penyajian data. Penyajian data itu sendiri setelah melakukan reduksi terhadap data yang dikumpulkan, maka peneliti menyajikan data dalam bentuk deskripsi. Jadi berdasarkan aspek-aspek yang diteliti dan disusun berturut-turut mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh guru dari tahap persiapan atau perencanaan sampai pada pelaksanaannya. Data yang akan dianalisis dan dianalisiskan sebelum dikategorikan terlebih dahulu berdasarkan masalah penelitian. Jadi dalam melakukan penyajian data dan data tepat dan terukur ini merupakan data yang akurat. Data itu sendiri merupakan sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Nah, agar bisa mendapatkan data yang akurat dan terpercaya, maka perlu memaksimalkan adanya pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel yang ditargetkan guna menunjang kebutuhan dalam suatu peneliti. Jadi penunjang ada yang pertama ada wawancara, ada observasi, ada kuesioner. Jadi wawancara itu adalah metode pengumpulan data dengan meminta langsung kepada narasumber atau responden dengan alat yang berupa panduan wawancara. Lalu observasi itu adalah pengumpulan data dengan cara memperhatikan atau mengamati objek yang telah diteliti. Lalu dengan kuesioner, yang mana merupakan alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. Hasil datanya dapat disajikan bentuk pencatatan dengan toli atau tulis. Lalu next ada mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan, di mana kesimpulan tersebut diarahkan pada pokok permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini, kesimpulan dilakukan secara bertahap. Pertama berupa kesimpulan sementara, namun dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan mempelajari kembali data-data yang ada. Jadi di samping itu dilakukan dengan cara meminta pertimbangan dengan pihak-pihak yang berkenaan dengan penelitian data ini. Jadi kepada pihak sekolah dengan pihak guru. Setelah itu maka peneliti harus dapat mengambil keputusan akhir. Next, validitas. Baik, selanjutnya yakni validitas. Validitas data adalah suatu kegiatan pengujian terhadap keobjektifan dan keabsahan data. Dalam hal ini, validasi data dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar mendukung dan sesuai dengan karakteristik permasalahan maupun tujuan sebuah penelitian. Jadi validasi adalah suatu tindakan atau pembuktian yang artinya validasi sendiri merupakan suatu pekerjaan dokumentasi. Tata cara atau metode pembuktian tersebut harus dengan cara yang sesuai. Artinya apa? Yakni proses pembuktian tersebut ada tata cara atau metode atau sesuai dengan prosedur yang tercantum. Dalam hal ini, dalam pembuktiannya sendiri, objek pembuktiannya adalah tiap-tiap bahan, prosedur, proses, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan mutu. Sasaran atau target dari pelaksanaan validasi data adalah bahwa seluruh objek pengujian tersebut akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara terus-menerus atau bisa disebut dengan konsisten. Yang selanjutnya yakni penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, bagan hubungan antara kategori. Penyajian data dapat dilakukan pada data PTK adalah teks yang berbentuk naratif. Dalam penyajian data dilakukan dengan cara menyusun informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi.
Data yang telah disajikan tersebut selanjutnya dibuat penafsiran dan evaluasi untuk membuat perencanaan tindakan kelas selanjutnya. Jadi penyajian data sendiri merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah memperoleh data-data tersebut, biasanya data-data tersebut yang diperoleh disajikan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama yakni bentuk bentuk tabel, dan yang kedua yakni bentuk diagram. Selanjutnya yakni tujuan penyajian data. Yang pertama yakni data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang kedua, memudahkan dalam membuat analisis data. Yang ketiga, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang keempat yakni membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.